Oke anak-anak, hari ini siapa yang tahu kita akan mempelajari mengenai apa? Pintar sekali Mbak Nia. Hari ini kita akan mempelajari mengenai beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, guru mau bertanya, siapa yang tahu berapa banyak Nabi itu? Siapa? Pintar. Nabi itu ada 25. Pintar. Nah, sekarang itu apa itu iman kepada Rasul? Apa anak-anak? Sip, pintar. Iman kepada Rasul dan Nabi itu adalah meyakini dengan sepenuh hati, meyakini bahwa Allah itu telah memilih manusia mulia untuk menjadi utusannya. Nah, Nabi dan Rasul itu kan termasuk utusan Allah. Para Rasul itu diutus untuk membawa kebenaran, untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan kabar gembira, serta menjadi cahaya penutup bagi kehidupan seluruh umat manusia. Nah, di sini siapa yang tahu apa bedanya Nabi dan Rasul? Siapa yang bisa menjawab? Beri pertanyaan dulu. Kalau Nabi itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri. Dan sedangkan Rasul itu mendapat wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Sebagai Nabi Muhammad itu termasuk Rasul karena beliau itu mendapat wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umatnya, bukan untuk dirinya sendiri. Kalau untuk dirinya sendiri dinamakan Nabi dan Rasul. Lanjut. Tadi ada berapa Rasul? Allah itu Nabi 25. Pintar sekali. Ada yang bisa menyebutkan nama-nama Nabi? 1. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan terakhir siapa anak? Pintar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja sih tugas para Rasul itu? Apa saja? Tugasnya itu ada 1. Mengajar tauhid. Mengajar tauhid itu mengajak umat manusia itu hanya menyembah kepada Allah, bukan selain Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa, dan mengetahui syirik. Yang kedua, memperbaiki akhlak. Contohnya menjadi contoh keteladanan baik, uswatun hasanah, agar manusia itu bisa hidup rukun dan damai. Yang ketiga, membawa kabar. Membawa kabar itu menyampaikan kabar gembira tentang surga bagi orang yang taat pada agama, dan peringatan itu neraka itu dimasuki oleh orang yang membangkang atau tidak menaati peraturan agama.
sifat wajib bagi Rasul itu ada berapa anak-anak? Pintar sekali, ada 4. 1 adalah sidik, 2 amanah, 3 tabligh, 4 faton. Nah, pintar. Sidik apa artinya? Siapa yang tahu? Pintar sekali Mbak Nisa. Sidik artinya benar. Kalau amanah dapat dipercaya. Tabligh menyampaikan wahyu. Fatonat itu cerdas. Nah, contoh dari sifat sidik itu ada selalu berkata jujur kepada orang tua dan teman, tidak suka berbohong. Yang kedua, contoh sifat amanah ada melaksanakan tugas piket kelas dengan penuh semangat agar dipercaya oleh teman-temannya. Contoh sikap tabligh yaitu mengajak teman berbuat baik dengan belajar mengaji. Belajar mengaji juga termasuk perbuatan baik. Yang terakhir ada rajin. Contoh dari fatonnya itu rajin belajar, tertib, pintar membagi waktu, waktunya sekolah ya sekolah, waktunya makan makan, waktunya tidur ya tidur. Nah, kalau waktu sekolah dia bermain itu tidak boleh, atau itu namanya bukan anak yang cerdas. Nah, selanjutnya ada sifat mustahil dan sifat jaiz. Sifat mustahil itu ada 1 idhib itu bohong, 2 khianat, tidak dapat dipercaya, 3 kitman, menyembunyikan wahyu, 4 balada itu artinya bodoh. Selanjutnya ada sifat jaiz Rasul. 1 sifat jaiz ini cuma ada 1, ar-rodul basyariyah, itu artinya sifat kemanusiaan biasa yang dimiliki Rasul selama tidak mengurangi derajat kemuliaan. Contoh makan, minum, tidur, merasa lelah, lapar, sakit, dan menikah, itu adalah sifat-sifat jaiz bagi Rasul. Selanjutnya, penerapan dalam keseharian. Berperilaku jujur tadi apa? Sidik, yaitu mengerjakan tugas atau ulangan harian secara mandiri tanpa mencontek milik orang lain atau teman. Jadi kalau kita mengerjakan PR atau mengerjakan soal, kita harus mengerjakannya secara mandiri. Menjaga amanah. Jadi apa? Sifat wajib bagi Rasul yang apa? Yang amanah, yaitu menyampaikan pesan dan surat dari guru kepada orang tua dengan tepat dan benar. Jadi tidak boleh tambah-tambahi ataupun dikurang-kurangi. Kalau misal guru menyampaikan bahwa besok disuruh membawa bekal, kita disuruh apa? Tidak disampaikan kepada orang tua. Yang ketiga ada berusaha cerdas atau fatona, itu selalu bertanya jika belum mengerti materi pelajaran dan rajin mengulang pelajaran berulang. Nah, misal kalau anak-anak belum paham mengenai pelajaran tersebut, bisa langsung bertanya kepada guru yang menyampaikan penjelasan. Yang keempat ada saling menasihati atau disebut tabligh, itu mengajak teman bersama-sama piket dan melarang teman melakukan hal-hal yang kurang baik.
Nah, anak-anak, apa saja tadi sifat bagi Rasul? Satu, sidik. Dua, tablik. Tiga, amanah. Empat, fatona. Pintar. Sidik artinya benar. Amanah artinya dapat dipercaya. Tablik artinya menyampaikan wahyu. Fatona artinya cerdas, pintar. Lalu sifat mustahil apa saja tadi? Satu, kizib. Dua, khianat. Tiga, kitman. Keempat, balik. Kizib artinya bohong. Dua, khianat artinya tidak dapat dipercaya. Tiga, hikman artinya menyembunyikan wahyu. Empat artinya bodoh. Sifat jais bagi Rasul tadi ada apa? Ar-rodul basyariyah. Contohnya seperti makan, tidur, minum, lapar, sakit, dan menikah. Tadi sifat wajib, mustahil, jais bagi Rasul. Ya, mungkin anak-anak dari situ apa ada pertanyaan? Apa semuanya sudah paham? Bagus sekali kalau semuanya sudah paham dan mengerti. Semoga kalian dapat mengingat pelajaran hari ini yang berkaitan mengenai sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, dan sifat jais bagi Rasul. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita membaca Alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Cukup sekian yang dapat guru sampaikan. Kurang lebihnya guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.